24307. Saya dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, tepatnya di Prodi Akuntansi, akan melakukan sebuah observasi dan wawancara di salah satu usaha kecil menengah, yaitu usaha Jelangkote di sekitaran stadion. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya silahkan ikuti videonya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhanita. Saya dari Universitas Sulawesi Barat ingin melakukan observasi atau wawancara terkait usaha kakak. Karena saya lihat juga lumayan ramai padahal baru Ji. Yeah. Saya mau bertanya mulai dari bahan bakunya Kak. Mulai kayak terigunya berapa per hari digunakan? Satu karung 2 hari. Berarti setengah karung harganya berapa? 180 satu karung. 180 satu karung, berarti sekitar 90 ya. Iya. Iya, 80 atau 90 dia. Ya, telur digunakan itu 2 berapa harganya itu Kak? 250 Pak. Terus kalau anunya Kak, ubinya? Ini satu hari satu semua. Oh, Sekitar 300.000 satu hari. 300.000 satu hari. Iya, kalau mie-nya Kak? Minyak 40.000 40.000. untuk bahan sehari ya? Iya. Terus kalau wortelnya Kak? Pakai wortel? Iya, pakai. Kilo itu 12.000. 17.000. Kentang Kak? Tidak pakai kentang. Tidak pakai. Oh. Terus untuk mengadon ini pakai mentega kan enggak? Minyak saja. Minyak Ji ya. Oh, ya Kak. Terus kalau biaya tenaga kerja ini kan dibuat sama kakak, terus kemudian dijual sama adik begitu. Ada juga bikin yang di rumah. Oh iya, berapa kira-kira biaya tenaga kerja yang diberikan ke orangnya? 1,2 per bulan. 120? 1 juta Oh, 1.200.000 per bulan. per bulan. Oke, kalau masuk di biaya bahan overhead Masih ada pabriknya? lagi. Daun sopnya, bawang putihnya itu 40.000. Oh iya ya, daun sop. Ya 20.000 lah sehari. Berapa? 20? Iya, sehari. Bawang pre. Minyaknya Tunggu dulu. Bawang pre-nya berapa tadi? 20 juga? Oke. Kalau biaya overhead pabriknya Kak, dari gas berapa itu? 3 gas sehari berarti dia kali 90.000. 90.000. Itu 3 gas per hari 90. Oh iya iya. Iya kan di sini 2, satu di rumah 2. Oh iya. Kalau sewanya Kak, ini kedainya tidak disewa atau? Dari saya cuma bayar lampu 50.000 per bulan. Oh, berarti listrik saja dia 50. Tapi beda-beda setiap tempat. Kalau di Tambun itu 400.000 per bulan sih. Oh iya. Terus kalau minyaknya Kak berapa? Digunakan per harinya? 8 liter per hari. 8 liter. 45 kali 4 berapa tuh? 45 kali 180. 480. Kemudian ya Kedengaran bisa kemudian direkam jadi sini Kak. Terus ada plastik yang digunakan atau mika? plastik. Plastik harganya berapa Kak? 1 kali belanja itu dalam 2 hari 100.000. Berarti 50 ya per harinya. Nah, kemudian untuk pembuatan saus Kak, apa saja yang digunakan? Saus tomat. Tombol kecil. Berapa sambalnya harganya per hari Kak? 20.000. 2 sambal 2 tomat. Kemudian untuk 20.000 itu sudah sambal sausnya, saus anunya lagi saus tomat sama ya sudah 20.000 itu semua Kak. Oh, terus kalau lombok kecilnya Kak? Itu bagi 3 hari.
berapa? 40.000 ya, 15.000 selesai. 15. Oke. Terus kemudian Kak, ndak pakai gula Ki untuk pembuatan sambalnya? Pakai berapa kira-kira Kak? 3 kilo itu 60.000. 60. Oke. Kemudian masuk di dalam berapa produk yang digunakan Kak? Kira-kira. Produk maaf. Maksudnya ya yang diproduksi produknya. Sehari Ya, 1.000 biji. 1.000 per hari. Untuk harganya Kak? Yang original itu 5.004. Yang pakai telur 2.001. 2.000. Bentar itu. Oke, lanjut nih Kak. Apa ya? Keuntungan yang didapatkan per harinya berapa Kak? Per hari Iya. 2 juta. Omsetnya itu sudah bersih? Bersih biasa 121, biasa juga 19, 18. Tapi rata-ratanya itu 2 juta. Untuk modalnya Kak berapa? Modal dalam usahanya ini Terbalikan keseluruhan? atau kita belanja Iya, 4 juta. 4 juta. Ini 4 juta tuh dalam 3 hari tuh belanja bahan per 3 hari. Oh iya. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih atas waktunya. Maaf telah mengganggu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, setelah kita melakukan wawancara dan observasi kemarin di salah satu UMKM penjual jalan kote yang ada di Majene, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung HPP, BEP, dan analisis keuntungan per harinya. Di sini kita akan menghitung biaya yang digunakan, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan bakunya ada sebesar 577.000 dan biaya tenaganya 40.000 per hari, dan BOP-nya ada 330.000. Nah, adapun total biaya yang digunakan yaitu 987.000. Jadi setelah menghitung dan mendapatkan total biaya yang digunakan, langkah selanjutnya kita menghitung HPP-nya. Nah kan tadi total biaya produksinya itu sebesar 987.000 dan kemudian produksi perharinya 1.000 biji. Nah untuk mencari HPP-nya kita bagi saya langsung 987.000 dibagi dengan 1.000. Jadi HPP-nya itu 987 per bijinya. Jadi setelah menghitung HPP, langkah yang akan kita ambil yaitu menghitung keuntungan dan BEP-nya. Jadi kita mulai dari keuntungan dulu. Keuntungan rumusnya penjualan dikurang dengan total biaya. Nah penjualannya kan 2 juta per hari dan total biayanya itu 977.000 per hari. Nah sehingga didapat keuntungan 1.013.000 per harinya. Nah kemudian kita menghitung BEP-nya. Nah, rumus BEP itu harga jual dibagi dengan total biaya. Harga jualnya 2.000 dibagi 987.000. Hasilnya 493,5. Jadi kita bulatkan saja 494. Sehingga untuk mendapatkan atau mengembalikan modal, kita butuh 494 yang kita jual. Jadi langkah yang terakhir itu kita akan analisis usahanya. Jadi di sini usahanya punya kelebihan dan kekurangan atau risiko masing-masing. Nah, dari kelebihannya dulu, kita lihat HPP-nya sudah cukup rendah yaitu Rp987 per biji. Kemudian harga jualnya 2.000 per biji memberikan keuntungan yang besar. Nah, ketiga, keuntungan hariannya mencapai lebih dari 1 juta. Jadi itu kelebihan dari usahanya. Adapun kekurangan dan resikonya yaitu harga bahan baku seperti telur dan minyak bisa naik sewaktu-waktu. Jika penjualan turun di bawah 494 biji, usaha bisa rugi. Dan kemudian kekurangan minyak dan ubi lebih cukup besar sehingga perlu kontrol penggunaan bahannya.
Jadi seperti itulah cara untuk menghitung HPP, BEP, dan keuntungan serta menganalisis suatu usaha. Sekian video tugas dari saya. Thank you for watching.